Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Rizky Padilla dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan berbagi hasil resum saya mengenai materi hakikat pendidikan kewarganegaraan, urgensi pendidikan kewarganegaraan, dan urgensi mata kuliah umum. Pendidikan kewarganegaraan pada umumnya juga dipelajari di berbagai negara. Karena setiap negara yang ingin eksis, tentu saja harus mendidik warga negaranya. Pandangan lain menurut Nadine and Clark terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sponge citizen. Adalah tipe warga negara yang diibaratkan seperti busa, karena mudah terbawa arus, mudah terhasut oleh orang lain, dan tidak memiliki pendirian yang kokoh. Yang kedua ada stone citizen. Stone citizen adalah tipe warga negara yang diibaratkan seperti batu, karena mereka sulit untuk menerima pandangan orang lain, terutama jika hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Dan yang ketiga ada generator citizen, yaitu merupakan tipe warga negara yang ideal, karena dapat berpartisipasi aktif dan mampu menggerakkan di kehidupan masyarakat. Untuk membangun negara yang sebesar dan semajemuk Indonesia, perlu didahului dengan modal sosial. Karena bila modal sosial tidak dapat dilaksanakan, maka modal sumber daya alam, finansial, dan keterampilan tidak akan banyak menolong. Memperluas ruang perjumpaan, merentangkan jaring konektivitas, serta memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya, dapat memperkuat modal sosial di negara Indonesia. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mendidik warga negara muda agar mampu merawat, menumbuhkan modal sosial, dan memiliki kekayaan jiwa. Sehingga strategisnya, posisi geografis, geopolitik, dan geoekonomi Indonesia serta multikultural bangsa Indonesia dapat membawa kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Ada 4 alasan pendidikan kewarganegaraan diperlukan. Yang pertama ada historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah. Yang kedua ada yuridis, yaitu alasan berdasarkan perintah undang-undang. Dan yang ketiga ada sosiologis, yakni alasan berdasarkan keadaan di masyarakat. Yang keempat ada politis, yaitu alasan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah ataupun perguruan tinggi. Menumbuhkan budaya dan kehidupan demokrasi merupakan suatu tantangan bagi bangsa Indonesia, karena pembentukan struktur pemerintahan yang demokratis tanpa diimbangi dengan tumbuhnya kehidupan demokrasi pada komponen masyarakat, maka akan menjurus pada lahirnya demokrasi yang semu. Pendidikan kewarganegaraan sengaja dirancang untuk mewujudkan program demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan sangat strategis dalam menumbuhkan karakter privat maupun karakter publik. Urgensi pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 alasan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, alasan historis. Alasan historis ini merujuk pada 3 tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kebangkitan nasional, merupakan suatu tonggak kebangkitan bangsa timur, yakni bangkitnya nilai kolektif. Yang kedua ada Sumpah Pemuda, menyatakan bahwa praksis kehidupan masyarakat Indonesia itu tetap serba neka, akan tetapi harus ada standar, yaitu mengaku tumpah darah yang satu tanah air Indonesia, mengaku yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Adapun alasan historis yang ketiga yaitu Proklamasi Kemerdekaan 1945, merupakan jembatan emas dalam membangun bangsa untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua ada alasan yuridis, merujuk pada pesan konstitusi dan amanat undang-undang sistem pendidikan nasional. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter harus dilakukan oleh pemerintah. Melalui pendidikan kewarganegaraan, etos demokrasi ini dipelajari untuk dipahami, diyakini, dan dilaksanakan pada praktik kehidupannya. Yang ketiga ada alasan pedagogis,
Pada hakikatnya, anak dan mahasiswa adalah warga negara yang belum jadi. Untuk itu, mereka perlu dididik untuk menjadi warga negara dewasa yang sadar akan kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara. Urgensi mata kuliah umum. Mata kuliah umum bukan mata kuliah pelengkap bidang studi, akan tetapi memiliki peran strategis. Yang pertama, mata kuliah umum membekali mahasiswa pengetahuan dasar, yakni pengetahuan dasar seperti etika, berpikir kritis, belajar yang teraplikasi dan memahami binekaan akan sangat berguna bagi bidang studi atau organisasi apapun. Yang kedua, mata kuliah umum membantu mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Yang ketiga, mata kuliah umum mengajari mahasiswa bagaimana mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang keempat, mata kuliah umum berkaitan dengan pengalaman manusia secara universal, sehingga pengalaman ini akan meningkatkan saling memahami dan menghargai sesama manusia. Dari sejumlah mata kuliah umum yang merupakan mata kuliah wajib ada 4. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat 5, Pasal 35 ayat 2, bahwa kurikulum perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Keempat mata kuliah tersebut dikenal dengan mata kuliah wajib umum. Sekian materi hasil resume dari saya. Mungkin bisa bermanfaat bagi Anda semua. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.